Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Haleluya. Takutkah? Kenapa takut? Takut, jangan takut. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baik ini, untuk napas yang masih mengalir ini, dan untuk waktu yang sudah kita pakai hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengajar kita supaya kita mengucap syukur saja, karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menolong kita. Banyak kita bersyukur, semakin iman kita subur. Banyak kita bersungut-sungut, membuat kita semakin lemah. Kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Sekali lagi. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. 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 Haleluya. Ibu Bapak sudah mengerti yang kita baca ini? Bisa kira-kira Ibu Bapak bayangkan apa yang penting di sini? Saya akan tunjukkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, supaya kita mengalami keadaan yang kita harapkan. Kenapa Tuhan tidak melakukan pembalasan, penghukuman terhadap orang-orang berdosa? Mengapa Tuhan tidak segera melisatkan kepala iblis sehingga kita tidak susah dibuat? Tahu apa arti melisatkan? Shalom. Melisatkan. Kenapa Tuhan tidak melisatkan iblis itu saja? Supaya kita tidak susah dibuatnya. Supaya kita bisa tersenyum terus, bisa kita sehat-sehat, bisa sukses, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mengapa Tuhan tidak menghukum musuh-musuh kita, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka yang ada di dunia ini? Tetapi kelihatannya mereka aman-aman saja. Mereka justru berkembang, justru mereka hidup mantap. Firman Tuhan berkata, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi ada yang ditunggu oleh Tuhan, ada yang ditunggu oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu ketaatan kita. Tuhan menunggu ketaatan kita itu menjadi sempurna. Tuhan menunggu kita mencapai puncak. Karena jikalau Tuhan menghukum kedurhakaan sebelum waktunya, maka pasti kita juga ikut. Karena kita belum taat sempurna.
Ketaatan kita masih 30%, belum 100%. Kalau Allah yang adil itu menghukum setiap dosa, kita pasti ikut di dalamnya. Karena kita masih ambil bagian di dalamnya, yaitu di mana kita belum sepenuhnya taat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Dia menunggu ketaatan kita sempurna, barulah Dia menghukum orang-orang berdosa. Barulah Dia menghukum orang-orang durhaka. Barulah Dia melisapkan kepala iblis. Jadi di sini Tuhan menunggu kita. Kitalah yang ditunggu oleh Tuhan. Enak kali kita ya. Siapa sih kita? Kok kita yang ditunggu-tunggu Tuhan? Dia menunggu ketaatan kita itu bertumbuh dan mencapai puncaknya. Dan Dia juga menunggu dosa mencapai puncaknya. Kalau sudah dosa mencapai puncaknya, Dia akan menghukum. Itulah makanya Tuhan menghukum bumi di zaman Nuh. Karena di zaman itu dosa sudah mencapai puncaknya. Semua manusia di muka bumi kecuali Nuh dengan keluarganya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang membuat Tuhan pilu hatinya dan menyesal menjadikan manusia itu, sampai Tuhan menyesal. Lalu akhirnya karena Dia melihat dosa itu sudah mencapai puncaknya, maka Dia menghukum dunia dengan air bah. Juga pada zaman Lot, Sodom Gomora sudah begitu banyak melakukan dosa. Sudah ada laporan kepada sorga yang mengatakan Sodom Gomora itu begitu bejat, begitu jahat, begitu najis, begitu busuk. Maka Tuhan pun turun dari sorga untuk memeriksa kebenaran daripada laporan itu. Maka malaikat Tuhan masuk ke rumah Lot dan ingin melihat apakah benar kabar yang dia dengar. Dan rupa manusia malaikat masuk ke rumah Lot, dan benar sampai malaikat itu pun hampir-hampir ikut mengalami kejahatan orang-orang Sodom, di mana laki-laki yang ada di Sodom mau memperkosa tamu-tamu Lot yang adalah laki-laki. Melihat itu, Allah sudah dapat pastikan kedurhakaan di Sodom ini sudah mencapai puncaknya. Maka Sodom dan Gomora dibakar dengan api dan belerang. Hanya Lot yang taat kepada Tuhan dan istri serta kedua anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudaraku sekalian, kalau Tuhan memperhatikan ketaatan kita, Tuhan sedang menunggu ketaatan kita kepadanya, hendaknya mencapai kesempurnaan. Maka marilah kita memberi respon yang baik. Amin. Amin. Ayo dong mas orang udah ambil tangan mengelus. Isi lebih kamu. Dia menunggu ketaatan umatnya. Kalau umatnya ketaatannya sudah sempurna, maka Tuhan akan segera datang. Jadi kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Coba kita baca dulu dalam Petrus 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 12. 2 Petrus 3 ayat 11 mulai. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur
saudara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi umat Allah bisa mempercepat hari kedatangan Allah dengan membangun ketaatannya sempurna. Bila ketaatan kita sudah sempurna, maka Tuhan akan menghukum setiap kedurhakaan. Tuhan akan menghukum dosa. Karena itu marilah Ibu Bapak, ketaatan kita ini perlu dibangun. Karena di hari-hari ini ketaatan anak-anak Tuhan kepada Tuhan merosot, rusak total. Tetapi di sini tidak rusak, di sini mantap. Amin. Karena kulihat mantap, maka mau kukembangkan. Haleluya. Kita belajar dari Abraham. Abraham ketaatannya luar biasa kepada Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan, disuruh pindah, dia pindah. Disuruh berangkat, dia berangkat. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampung halamanmu. Berangkatlah kau ke tempat yang tidak jelas. Walaupun tidak jelas tempat itu, Abraham taat. Manusia kalau jelas baru mau taat. Kalau tidak jelas mana mau. Yok kudu adang jelas. Waduh, pilihan tadu dang jelas. Ya. Tapi Abraham walaupun tidak jelas, dia taat. Mari kita tunjuk ayat Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 8. Tidak jelas loh Ibu Bapak. Ayat 8. Karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berarti tidak jelas. Tidak tahu dia kemana dia mau dipanggil Tuhan. Di mana? Tetapi dia taat. Dan ketaatan daripada Abraham ini terus bertumbuh dan terus Tuhan bangun, terus Tuhan uji sampai pada puncaknya, di mana Allah meminta anaknya yang tunggal itu dipersembahkan, disembelih untuk Tuhan. Tapi Abraham taat juga, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Tuhan menanti-nantikan ketaatan kita. Dia menunggu dengan sabar kapan kita bisa taat, betul-betul taat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mengembalikan kebahagiaan kita seperti kebahagiaan ketika di Taman Eden, di mana kebahagiaan manusia Taman Eden dirusak dengan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Maka Dia mau mengembalikan kebahagiaan itu kepada kita dengan Dia mau supaya kita taat. Kita adalah domba-domba yang harus taat. Domba-domba mendengarkan suara Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Jadi domba-domba itu harus taat, mendengarkan suara Tuhan yang adalah gembala, dan Tuhan mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya pun mengikut Tuhan. Dan setiap hari domba-domba itu menghitung, dan setiap hari gembala itu menghitung domba-domba itu. Dari bawah tongkatnya domba-domba lewat dan dihitung satu persatu. Jadi kita
domba Tuhan yang harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghitung kita setiap hari. Bahkan Tuhan menghitung berapa rambut di atas kepala kita. Karena Dia Allah, Dia tidak akan membiarkan sehelai rambut kita pun gugur tanpa Dia ketahui. Jadi Tuhan kita itu adalah gembala yang layak untuk ditaati dan dihormati dan didengar dan diikuti. Jadi kalau Dia menghitung domba terus, Dia hitung semua berapa jumlahnya. Dan makanya Tuhan itu juga menghitung kita, berapa jumlah kita dan berapa kali kita enggak kebaktian, berapa kali kita absen beribadah. Dia hitung semua. Dan Dia juga menghitung segala pengorbanan kita. Jadi tidak hanya jumlah kita dihitung Tuhan, tapi pengorbanan kita pun dihitung, diingat. Berapa kali kita melanggar firman Tuhan, Dia hitung. Berapa kali kita tidak ikut ibadah, dihitung. Amin. Dan Dia ingat semua itu. Dalam Ibrani 10, Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 10, Ibrani 6 ayat 10 dikatakan begini, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Jadi Allah itu adil. Dia tidak lupa akan pekerjaan kita. Dia hitung, Dia ingat akan kasih kita yang kita tunjukkan terhadap nama Tuhan oleh pelayanan kita kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibu bapak saudara sekalian, sekarang saya mau tunjukkan ketaatan yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketaatan yang sempurna itu seperti apa? Bila ketaatanmu sudah sempurna, maka segala kedurhakaan akan dihukum. Jadi Tuhan menginginkan ketaatan seperti apa di dalam diri kita. Ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita miliki adalah seperti ketaatan seorang prajurit. Dalam 2 Timotius 2, inilah yang berat sekali saudaraku. Ketaatan yang seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan tidak semua mampu melakukan ini. Tidak semua berat. Berat ini. Kita bisa berkaca dari firman Tuhan ini. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Seperti ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Katakan amin. Ketaatan seorang prajurit kepada komandannya. Dia tidak memusingkan soal-soal penghidupannya demi Tuhan. Perutnya sendiri pun tidak dia urus supaya komandannya senang. Asal jumpa dengan komandan harus marsi tol-tol dan memberi hormat. Amin. Amin. Iya kan? Kita perhatikan prajurit. Setiap komandannya memanggil, langsung dia marsi tol-tol dan siap. Selalu berkata siap dan memberi hormat. Kita koreksilah diri kita, Bapak Ibu saudaraku. Apakah kita sudah memiliki ketaatan seorang prajurit kepada Tuhan? Makanya saya katakan ini berat. Makanya Tuhan lama datang, belum datang sampai sekarang. Karena ini sangat sulit dan tidak semua anak Tuhan yang sudah memiliki ketaatan seperti ini.
Anda dulu untuk menyenangkan gembala. Saya tidak perlu disenang-senangkan. Tuhanlah yang harus kita senang-senangkan. Apakah kita mengesampingkan soal penghidupan kita hanya demi Tuhan, demi kerajaan sorga? Apakah Tuhan nomor 1 atau nomor 10? Apakah kita hanya memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan? Katanya Tuhan. Apakah kita memberikan yang utama bagi Tuhan? Atau yang sisa-sisa? Atau yang tiba-tiba? Bila belum ketaatan kita tidak sempurna, kita tidak seorang prajurit. Tapi apa kita? Pecundang. Tetapi seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya untuk dia boleh berkenan kepada komandannya. Sangat jarang manusia di dunia ini yang mengusahakan supaya hidupnya disayang Tuhan. Sangat jarang manusia di siantar ini yang mengusahakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita berkaca. Dan firman Tuhan adalah cermin. Seperti ada nyanyian menyatakan, bila ku menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku, berbeda denganmu Tuhan, Engkau begitu suci, aku begitu hina, namun Kau mendambakanku menjadi milikmu. Sudah cukup waktu. Sebenarnya sok kali menyanyikan lagu ini. Kita berkaca dari firman Tuhan. Sebenarnya kita belum menjadi seorang prajurit. Belum bisa menjadi seorang prajurit. Ini firman Tuhan, Ibu Bapak. Kita harus menjadi seorang prajurit. Ayat 3 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit. Nah, Bapak Ibu, apa berkatnya kalau kita mau berusaha menjadi seorang prajurit? Berkatnya adalah kita akan memiliki iman yang dahsyat, yaitu iman seorang prajurit, iman seorang perwira yang percaya kepada sepatah kata perkataan Yesus. Dalam Lukas 7 ayat 7, tidak usah saya buka, kita lihat saya di sana, seorang perwira yang hambanya sakit. Dia mengirim pesan kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan hambanya. Lalu Yesus datang. Sebelum Yesus sampai di rumahnya, perwira itu berkata, jangan, biarlah dari situ saja, tidak usah masuk ke rumahku, karena aku tidak layak menerimamu. Katakan saja sepatah kata, hamba itu pasti sembuh. Karena aku seorang bawahan, dan di bawahku ada juga prajurit. Bila aku berkata kepada dia pergi, dia pasti pergi.
Bila aku mengatakan kepada dia datang, dia pasti datang. Bila aku memerintahkan dan kerjakanlah ini, pasti dikerjakannya. Maka katakan saja sepatah kata, hambaku itu pasti sembuh. Melihat itu pun Yesus heran melihat iman orang ini. Besar sekali iman orang ini. Iman seperti ini tidak ada kujumpai di Israel. Baru ini aku bertemu dengan orang yang hebat ini. Seorang perwira, seorang prajurit. Itulah iman seorang perwira. Ibu bapak, kalau kita mau berusaha untuk menjadi seorang perwira yang taat, betul-betul taat kepada Tuhan, kepada kita akan dikaruniakan iman yang dahsyat. Amin. Sehingga sepatah kata pun firman yang kita tahu, yang kita yakini, menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup di dunia ini, menghadapi penyakit manapun, bila kita memiliki iman seorang prajurit, tidak ada yang mustahil bagi kita. Mengapa orang tidak mau taat kepada Tuhan? Karena tidak percaya, tidak beriman. Tuhan sudah katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di dunia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing. Diberkatilah bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah oleh. Berjalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan merintahkan berkat di atasmu, di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jika engkau taat. Amin. Tetapi manusia tidak percaya itu. Mereka tidak percaya firman Tuhan itu. Maka mereka mengeraskan hatinya, tidak mau taat dan tidak peduli. Coba saja semua percaya kepada firman Tuhan, pasti semua orang taat. Apa akibatnya ibu bapak? Bila kita menunda-nunda untuk tidak taat, apa akibatnya? Apa akibatnya jika kita menunda-nunda untuk membangun ketaatan kepada Tuhan? Kita tunda-tunda. Perbudi mana taatmu Tuhan ini? Tunggulah dulu. Dulu liar-waru bekosa baru taat. Ditunda-tunda. Padahal dia bisa taat. Dia bisa sempurna, tapi dia tunda-tunda. Akibatnya kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanan mereka menunjukkan ketidaktaatan. Mereka tegak tengkuk dan tidak taat, jogal bau, jogal hukum. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, sudah melihat laut merah terbelah, melihat tiang api di depan, tiang awan di belakang menyelimuti mereka. Kalau Amerika tiang ini ngebiarkanlah dia tiang api di Solo bertipul hujang mengawasi halahi waktu malam, membuat mereka hangat dan membuat jalannya terang. Kalau siang hari Tuhan sediakan tiang awan untuk melindungi mereka supaya tidak kepanasan dari matahari. Kurang apa lagi?
Kalau ada di Sangkar ini ada tiang api dari kantor wali kota ke atas menyelimuti Sangkar, saya rasa semua orang pasti taat kepada Tuhan. Semua orang pasti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak akan ada lagi yang main-main. Melihat tiang api dan tiang awan yang tinggi menjulang menyelimuti kota kita. Ya kan? Pasti taat semua kan? Pasti semua gregetan. Pasti semua marsi kor-kor Tuhan. Tetapi lihatlah orang Israel ini, tiap hari mereka melihat tiang api, tiap hari melihat tiang awan. Tetapi itu tidak membuat mereka terkejut dan terheran-heran kepada Tuhan. Ketika mereka diberkati, mereka bernyanyi, memuji Tuhan, bergembira, bersenang-senang, mengeluh-elukan Tuhan, ambil rebana, menyanyi. Tapi ketika mereka dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kesukaran, mereka langsung berubah dan bersungut-sungut. Mereka menjadi melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dan mereka bersungut-sungut. Akibatnya apa? Dalam 1 Korintus 10 kita lihat akibatnya. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Sepertinya persungutan ini sepele. Sepertinya bersungut-sungut itu tidak dosa. Dosa itu adalah mencuri, membunuh, merampok, menipu, berzina, dan apa lagi? Dan lain-lain sebagainya. Itulah baru dosa menurut kita. Tetapi di sini bersungut-sungut juga sama hukumannya dengan dosa menyembah berhala. Coba ayat 7. 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan selanjutnya, dan janganlah kita bersungut-sungut, disamakan bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini peringatan supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan melawan kepada Tuhan. Bersungut-sungut dosa yang besar di hadapan Tuhan. Mengapa? Tuhan kan sudah melakukan banyak mujizat di tengah-tengah mereka. Ya, mujizat sudah ada. Banyak, tidak perlu saya ceritakan mujizat yang dibuat Tuhan di tengah-tengah Israel. Mujizat begitu melimpah mereka lihat dan alami. Tetapi ketika mereka mengalami sedikit persoalan hidup, langsung mereka berubah dan bersungut-sungut. Mereka lupa akan mujizat-mujizat di masa lampau. Seharusnya mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini kami mengalami masalah, di mana air yang kami mau minum ini pahit rasanya. Kami tidak punya uang membeli gula untuk 2 juta orang. Berapa kilo gula untuk 2 juta orang? Berapa kilo itu? Untuk memberi minum teh manis 2 juta orang, berapa kilo gula?
Tang Minoto ya. Aduh, Tang Minoto tiga juta kilo ya. Kami tidak mempunyai membeli gula karena kami sudah haus sekali. Sudah 3 hari kami dalam perjalanan tidak minum-minum. Jadi tolonglah Tuhan, mujizat yang kau buat ketika kau membuka laut Teberau pasti bisa kau lakukan sekarang. Tolonglah Tuhan. Kalau mereka berdoa seperti itu, apa hati Tuhan tidak senang? Tetapi apa yang mereka katakan kepada Musa? Mereka semua bersungut-sungut. Jumlah orang Israel pada waktu itu kurang lebih 2 juta orang. Karena yang berangkat dari Mesir yang dihitung 603.000 sekian laki-laki yang bisa berperang. Itu yang bisa berperang. Umur 20 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas yang bisa berperang 603.000 sekian. Dikali 2 yaitu istrinya 1.200.000. Ditambah anak-anaknya 800 orang, 2 juta. Ditambah lagi dengan orang-orang bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal Tuhan, ikut bergabung dengan mereka. Berapa ribu orang itu? Jadi 2 juta itu. Jadi yang 2 juta orang ini bersungguh-sungguh semua kepada Tuhan. Main trompet semua, trompetnya 2 juta pasang trompet. Apa kepala Musa tidak melibih? Satu saja jemaat bersungguh-sungguh sudah melibih utuh-utuh. Amin. Kalau sampai 10 keluarga jemaat bersungguh-sungguh, malakan nama berbudak, so budak-budak. Makanya si Musa akhirnya dia tidak masuk ke tanah Kanaan karena dia marah sekali dia karena desakan umat terus menuntut si Musa ketika mereka tidak ada air. Lalu Tuhan katakan, ini yang kedua kalinya ya, berbicara engkau kepada batu itu. Batu itu akan mengeluarkan air untuk diminum umatku. Tapi Musa begitu marah, dia tidak bisa memukul punggung bangsa itu. Akhirnya dia pukullah batu itu sebagai pelampiasan kepada umatnya. Dia tidak berbicara kepada batu itu, tapi kembali dia memukul. Ngaku tanggung mau nena, pukul batu. Akhirnya Tuhan marah. Dan kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Kamu hanya melihatnya saja. Karena kau sudah melanggar kekudusan. Di hadapan umatku kau tidak taat. Kau tidak taat. Padahal Musa melakukan semua itu untuk menyenangkan hati umat. Supaya umat bisa minum. Dia rela mencari dosa. Dia rela berdosa. Dia rela tidak ikut masuk ke tanah Kanaan untuk membahagiakan umat. Dia rela melanggar kekudusan Tuhan. Karena mereka ini sudah terus main trompet, merengek-rengek minta air. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Maka dia pun tidak ikut masuk. Hanya karena umat Tuhan yang tegar teguh dan yang bersurut-surut. Dosa bersungutan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dosa ketidaktaatan kepada Tuhan. Orang yang menunda-nunda untuk taat sempurna kepada Tuhan, Tuhan juga akan menunda-nunda perjalanannya. Karena orang Israel itu tidak mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan menunda perjalanan mereka yang bisa 40 hari, Tuhan tunda menjadi 40 tahun. Jangan sampai Tuhan menunda berkat kita ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan. Amin. Dia akan tunda.
Satu hari kau bersungut-sungut, 1 tahun perjalananmu tertunda. 40 hari mereka bersungut-sungut, maka 40 tahun mereka ditunda. Bukan hanya ditunda, Tuhan masih menunda, memberi waktu 40 tahun. Moga-moga mereka berubah, moga-moga tidak lagi bersungut-sungut, moga-moga lehernya yang tegar tengkuk itu menjadi lembut. Tuhan kasih 40 tahun. Toh juga tidak berubah, toh juga tidak mau taat. Akhirnya Tuhan membunuh mereka semua di padang gurun. Tuhan membinasakan mereka, mati semua. Semua yang berada di Mesir mati semua di perjalanan, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi siapa kawan Yosua memasuki tanah Kanaan? Kaleb dan anak-anak yang lahir di padang gurun. Tetapi orang tua mereka yang berangkat dari Mesir semua dibunuh oleh Tuhan, tidak mencapai tujuan. Jangan sampai Tuhan menunggu hari kematian kita baru kita mau taat. Karena itu kalau hari ini kita bisa taat, taatlah. Kalau hari ini ada kesempatan kita belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan, taatlah. Jangan tunda-tunda. Nanti perjalanan kita ditunda. Tidak mau kita terus mengeraskan hati, akhirnya kita dibunuh, dibinasakan. Di tengah jalan kita tidak mencapai tujuan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, bila ketaatan kita telah sempurna, Dia akan menghukum kedurhakaan. Bila ketaatan kita telah sempurna, Dia akan memberikan berkatnya kepada kita. Dia akan mengaruniakan apa yang dijanjikannya kepada kita. Sementara kepada orang-orang durhaka Dia memberikan penghukuman, tetapi kepada kita yang taat sempurna Dia berikan berkat dan kasih karunia. Mari kita menyanyi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pelayan Perjamuan Kudus boleh maju ke depan. Kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus supaya kita beroleh bagian dalam kerajaan-Nya, beroleh bagian dalam Yesus, beroleh bagian dalam pohon kehidupan.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Di atas kami Engkau telah mati menggantikan kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu ya Tuhan, selain kami membawa hidup ini untuk dimiliki oleh-Mu. Hari ini kami mau bersekutu menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Datanglah bersama, urapilah kami semua, berkatilah roti dan anggur ini, memberikan berkat yang besar bagi kami ketika kami memakan dan meminumnya. Kami menjadi sadar dan bertobat. Kami menjadi mengasihi Tuhan, dan setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah dikuatkan, setiap yang susah dihidupkan, yang terikat pun akan dibebaskan oleh kuasa darah dan tubuh Yesus. Dan Kau sediakan bagi kami. Sebab itu kuduskanlah hidup kami, layak menerima tubuh dan darah